Hati teman saya, teman diskusi juga guru kami, Dr. Kiai Abdul Ghafur, Bapak Zerkasi dan semua yang ikut kajian ini. Terima kasih atas ilmu yang diberikan Bapak Mukhlis Hanafi tentang Imam Suyuti, tentang Itqan. Insya Allah itu menjadikan kita mantep lah. Orang-orang kemenak yang bisa baca kitab ya banyak. Tadi bacanya ya benar semua. Mas Zerkasi juga benar semua. Supaya orang tahu. Begini, kenapa saya ambil tema ini, Mas? Semua orang Muslim pasti inginnya itu nggak tersiksa dengan hal-hal yang mengganggu. Mereka yakin bahwa Quran tidak mungkin kontradiksi, tapi faktanya ada ayat yang secara lahir itu kontradiksi. Sehingga kita mau tidak mau harus mengkaji. Kalau dalam bahasa Pak Mukhlis, kita naik kelas lah, jangan takut itu susah atau hal yang berat. Tapi kita harus lalui. Kita bisa bikin mukadimah misalnya begini. Saya di pondoknya Gus Sofur ini di sekitar termasuk ngajar Balaghatul Quran. Misalnya saya ngaji Itqan, di antara kekaguman saya pada Itqan, dulu saya ngaji kecil, catatan-catatan kecil tentang Itqan. Sayyidina Umar itu masuk Islam, itu ketika dengar saudarinya atau keluarganya membaca surat Toha, dia masih kafir pasti. Gara-gara dengar bacaan Quran, surat Toha terus menjadi Muslim. Dan banyak juga orang-orang kafir yang menjadi Islam karena dengar Quran. Sementara mereka tidak punya perangkat takwa karena masih kafir. Dan Quran sendiri memaklumatkan hudalil muttaqin, manfaatkan Quran yang ambil manfaatnya hanya mereka yang takwa. Kemudian di ayat lain disebut hudalin nas. Quran itu memberi petunjuk pada manusia, manusia yang takwa maupun yang enggak takwa bisa infial kalau dalam bahasanya Mutawalli Sya'rawi bisa infial, bisa kena pengaruh efek Quran. Lalu solusinya adalah ilmu balaghah. Kalau hudal linnas faktanya orang kafir menjadi Islam karena dengar Quran, berarti ilmu muttaqin artinya itu iktifa. Ala haddi qauli ta'ala sara bila taqikumul harra wal barda. Hudal lil muttaqin wa ghairihim. Jadi banyak juga ulama yang mengebabkan ilmu muttaqin di bab iktifa. Buktinya ada orang tidak muttaqin tapi dapat ihtidak, dapat hidayah dari Quran, sehingga dimaknai lil muttaqin wa ghairihim, dianggap min babil iktifa. Ada juga cara pandang ulama untuk melihat kontradiksi ini lil muttaqin sama hudal linnas, bagaimana yang dikatakan Imam Sawi. Orang yang iman apapun faseknya dia itu termasuk muttaqin. Dia ittaqa a'lal manhiyat. Dia menghindari sesuatu yang sangat dilarang Allah, yaitu syirik. Jadi fal mu'minuna kulluhum atqiya. Semua orang mukmin apapun fasenya dia adalah orang yang takwa karena dia sudah menjauhi a'lal manhiyat yaitu syirik dan dia melakukan a'lal makmurat yaitu iman. Sehingga dengan dengan definisi seperti ini, porsi seperti ini kayaknya semua kita ini muttaqin. Meskipun ya banyak yang enggak percaya karena mungkin kita yang macam-macam itu, tapi bisa juga asyirka sudah melakukan a'lal makmurat yaitu iman. Hal-hal seperti ini artinya harus punya nyali untuk mengungkapkan gimana ini ada hudal linnas, yang satu hudal lil muttaqin. Dari keresahan nyari jawabannya dari guru-guru kita juga dari referensi, karena saya sendiri juga ngajar di BG yang notabene juga dipimpin diamanatkan Bapak Mukhlis Hanafi oleh Bapak Qures, oleh Habib Ali. Saya juga sering diskusi sama Pak Arifin di BG. Dan saya tentu sebagai kiai juga dengar banyak keluhan teman-teman santri yang masih mengkaji tafsir, mengkaji Al-Quran. Jadi saya mohon kajian-kajian balaghah ini diutamakan, bagaimanapun Quran ini bilisanin Arabiyyin mungkin. Misalnya juga lagi, misalnya kunu qiradatan khasiin. Kalau misalnya secara faktual itu tidak ada orang yang pernah jadi kera, ya sudah lafaz itu dianggap kayak tasbih baligh dengan membuang wajah tasbih dan adat tasbih. Orang kalau terlalu jelek mungkin tidak lagi dibahasakan kal qirodah tapi qirodatan. Orang yang tidak terlalu ganteng mungkin masih dibahasakan kal komar, kalau ganteng sekali disebut zaidun komarun atau zaidun samsun, itu sudah adat bahasa Arab. Kalau tasbih itu baligh, itu adat tasbih dan wajah tasbih dibuang. Berarti bisa saja kalau secara fakta tidak pernah ada periode orang yang dikutuk jadi kera, berarti kunu qirodatan khasiin dari segi perilaku atau mentalnya mental qirodatan khasiin. Dan wajah tasbih dibuang, adat tasbih dibuang karena untuk
meningkatkan kualitas balaghah atau baligh. Demikian seterusnya, sehingga kita tidak akan menemukan kontradiksi dalam Al-Quran. Di sini karena pakai kitab ya, saya termasuk pengagum kitab Itqon, dan memang saya milih Itqon karena ya di semua pondok diajarkan, dan milih khususnya bab ini memang yang benar-benar harus ada yang memulai mengkaji. Di sini diceritakan ada seseorang datang, ini karena tadi dikatakan Pak Mukhlis acara ngaji, ada orang datang ke Ibnu Abbas. Orang itu bilang, ra'aitu asya'a takhtalifu alayya minal Qur'an. Saya melihat sesuatu banyak, hal banyak yang ternyata itu berbeda-beda. Faqala Ibnu Abbas ma huwa, terus asyakkun qala laisa bi syakkin walakinnahu ikhtilafun. Terus hati makhtalafa alayka min dalik. Kemudian orang itu ditanya, apa kamu ragu Quran? Enggak, tapi saya janggal karena banyak yang ta'arud atau tadurub tadi dalam bahasa Pak Mukhlis tadi. Terus qala asma'u wa yaqul summalam takun fitnatuhum illa an qalu wa rabbina ma kunna musyrikin. Ada orang ketika ketemu Allah masih bisa nipu, ya Allah saya tidak pernah musyrik. Sementara di ayat lain diterangkan wala yaktumuna wa haditsa, bahwa orang ketika di depan Allah sama sekali tidak bisa bohong. Ada ayat fala ansaba bainahum yauma idzi wala yatasaalun. Ketika menghadapi hisab mereka saking sibuknya tidak bisa saling tanya. Tapi ternyata ada ayat lain yang mengatakan wa aqbala ba'du ala ba'di yatasaalun. Ada periode di mana saling tanya. Jadi kemudian itu mengganggu si Sa'il tadi. Bagaimana itu? Terus jawab tadi seperti yang dikatakan Pak Mukhlis, ada periode di mana saking sibuknya mereka tidak saling tanya, tapi ada periode mereka saling tanya. Ada periode yang dimana nasab itu tidak ada pengaruh sama sekali, tapi ada momentum, ada hal-hal tertentu yang nasab itu dengan dijawab seperti solusi Pak Mukhlis tadi, dia tidak makan nasi di waktu ini, mungkin makan di waktu yang lain. Itu di sini disebut finnaf khotil ula, itu orang masih bisa bohong, finnaf khotis saniyah tidak bisa. Jadi dijawab pakai waktu. Lalu saya sebagai kiai yang nekuni di pesantren juga selalu nunggui santri. Memang paling enak menjawab ikhtilaf seperti itu memang ilmu balaghah. Satu, rasa kita sebagai manusia itu kan sama ya, di Arab maupun di Indonesia semuanya sama. Saya kalau nyontohkan di santri-santri itu, ini contoh lucu tapi yang mudah difahami. Itu kalau orang dilangkai temannya dulu ketika kita di pondok, kalau dilangkain temannya baru kaki atau perut masih saking mangkalnya orang itu bilang kayak kera gitu, karena tidak punya akhlak. Tapi kalau kita dilangkai kepala kita itu saking mangkal kita bilang dasar kera gitu. Jadi tingkat mangkal yang serius itu wajah tasbih dan adat tasbih sudah dibuang. Sama, ketika Allah menganggap orang kafir sama sekali nggak mau mendengar kebenaran, dikatakan sumun, bukan lagi kasumi, bukmun, bukan lagi kalbukmi, umyun, bukan lagi kalumyi, karena saking mereka tidak mau mendengar kebenaran, tidak ngomong kebenaran, juga nggak mau sumun, ya dia nggak pernah ngomong kebenaran, juga nggak pernah mau mendengar, juga tidak pernah mau melihat. Nah, hal-hal seperti ini menjadi kita tidak perlu berdebat, apakah pernah ada periode orang dijadikan kera. Nah, kalaupun ada kita ngikuti semua orang yang musihu itu tidak sampai hidup 3 hari. Berarti tidak pernah ada periode kera yang mashu, yang hasil tadi, yang hasil mashu dari manusia itu hidup karena setelah 3 hari mati. Berarti ya hakikat kunukirotatan hasil. Kalau fakta itu nggak ada, kita masih punya solusi itu tasbih balik, sehingga kata kalkiroda dibuang atau kiroda mental mereka atau hati mereka dan sebagainya dan sebagainya. Tapi apapun itu saya mohon semua pencinta Quran kita mengkaji, mau belajar, mau mendengar. Lalu tadi juga disidang Pak Mukhlis Uni Rasem itu, saya pernah menulis dokumen Rasem Utsmani dari berbagai perpustakaan di Mekah maupun dari Yaman yang memang benar-benar bentuknya Rasem Utsmani ditemukan zaman Sayyidina Utsman. Memang kan ilmu-ilmu yang mungkin sudah nggak dikaji itu ya fihi rijalu, ya ada orang-orang yang masih mengkaji. Misalnya orang sekarang mungkin janggal ya, walam yakul lahu kufuwan ahad, misalnya ada saja di antara qori sab'ah
yang membaca kuf'an atau kufuan. Karena setelah Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi itu menulis hamzah dengan Rasul Ain, kufuan itu ditulis pakai wawu kok dibaca kuf'an. Juga sebaliknya yang ada hamzah ternyata agak dibaca. Nah ini memang saya juga agak bisa membayangkan kesulitan Pak Mukhlis dan kawan-kawan di Lajnah Pentasbih. Bagaimana mungkin kita menulis Rasm Utsmani sementara kita tahu hamzah itu tidak ada. Hamzah yang Rasul ini tidak ada, karena orang Arab itu bilang ja'a umru'un, niatnya hamzah ala suratil wawi, bilang ra'aitu imro'an, niatnya alif, niatnya hamzah suratil alif, marotu bimri'in, niatnya itu hamzah ala suratil ya. Sehingga hamzah memang huruf yang nggak punya bentuk. Lalu setelah kita memilih sebagai muhammis, orang yang menghamzahkan itu, mau tidak mau harus nulis dengan Rasul ini. Kita baca wa nabbihum an dhaifi Ibrahim. Tapi tetap saja di Rasm Utsmani suratul ya. Ya kayak adzibu, karena di Rasm Utsmani suratul ya ada yang baca zib. Begitu juga hayy ta'alak dan seterusnya dan seterusnya. Memang kajian seperti itu juga fihi rijalu karena punya tantangan yang luar biasa. Di Idqon sampai diterangkan masalah hamazat itu, masalah hamzah katanya layak fiha mujalladun wahid. Menulis hamazat jumlahnya itu tidak cukup satu jilid. Oke, itu tidak dalam bahasan kita, tapi saya senang itu di mukaddimah supaya suatu saat memang dikaji. Kenapa kita milih? Makanya ketika Kemenak mengharuskan Rasm Utsmani, yang bingung juga kita sebagai orang Indonesia yang dulu pakai Quran cetakan India, Kudus, yang semuanya ada Rasm Utsmani katanya. Padahal Rasm Utsmani yang sekarang pun mau tidak mau harus nulis ada hamzah yang Rasul ini untuk yang mau tidak mau kita menghilang. Jadi Pak lain yang baca Quran mangkel karena nggak punya ruang kan setelah ditulis kufuan biwahiri Rasul Ain tanpa ada tulisan hamzah. Ya kita tidak tahu solusinya gimana, memang nggak ada pilihan dalam hal seperti itu. Nah, terus kita kembali ke tema ini. Maudhi'un akhar. Ini yang mungkin kalau ada ilmuwan ya. Ada ilmuwan yang meyakini misalnya penciptaan langit bumi itu tidak 6 hari dengan makna per hari 24 jam. Tapi 6 hari itu artinya 6 tahap besar. Yang per harinya bisa saja senilai 1000 tahun atau selama 1000 tahun. Ternyata zaman itu Ibnu Abbas juga di antara jawabannya, ini saya baca supaya jadi berkah. Ibnu Abbas qol, seterusnya Ta'ala rajulun Ibnu Abbasin an qaulihi ta'ala fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin wa qaulihi ta'ala fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Pertama beliau tawakuf hanya menjawab huma yaumani dzakarahuma wa fi kitabih Allah a'lamu bihima. Tapi beliau pernah menjawab juga anna yaumal alfi huwa miqdaru sairil amri wa urujihi ilaihi wa yaumul alfi fi suratil haji wa ahadul ayyam as-sitta allati khalaqahu fiha as-samawat wa yawmal khamsin alfan wa yaumul qiyamah. Jadi saya sendiri terus waqal yaumul qiyamah hisabu khamsin alfasana wa samawat fi sittati ayyam kullu yaumin yakunu alfasanatin. Jadi misalnya kita akademisi yang cerita yang mungkin percaya Big Bang atau percaya teori yang macam-macam, sebetulnya secara lughat, saya tidak tahu apa secara faktual, kita tidak bisa mengatakan secara faktual yang kita tidak tahu. Secara lughat bisa saja 6 hari itu adalah per hari senilai 1000 tahun kata Ibnu Abbas. Artinya kata yaum itu kan kulla yaumin huwa fisan, kulla khinin wa kulla waqtin huwa fisan, bukan setiap 24 jam. Ketika ada peristiwa besar yang peristiwa itu terjadi 10 hari atau 30 hari disebut Yaumah Hunain, Yaumah Badrin, bukan 24 jam saja, itu 4 hari, 5 hari, atau peristiwa besar Yaumul Malhamah, itu kan bisa sekian hari. Jadi kata Yaumun tidak harus 24 jam. Tapi harus dibiasakan menjawab menurut lughat, karena kita tidak ngerti hakikat. Sehingga di antara saran Profesor Syihab itu sering ngendikan, jangan pernah meyakini satu teori ilmu atau mendustakannya dengan dalil-dalil Quran, takutnya kita yang membenturkan Quran dengan teori ilmiah. Makanya saya lebih suka, saya pengajar balaghah di pondoknya Abu Sufur, di pondoknya guru saya Kiai Haji Maimun Siber. Saya sampai sekarang paling seneng itu lughat. Karena Quran dilisanin Arabi mungkin. Nanti kalau secara faktual yaum itu adalah 1000 tahun, berarti penciptaan langit bumi misalnya fikul yaumin senilai alfusanatin,
di kitab Itkon masih ada keterangan seperti itu. Dan nanti kalau faktanya yaumun itu benar-benar 24 jam karena Allah ala kulli syai'in qadir, ya gak masalah, memang secara lughat mungkin semua. Jadi ada banyak solusi untuk menyikapi ta'arudul ayat atau ta'arudul ayaten dan sebagainya. Saya ulang lagi karena ini wilayah-wilayah yang menurut saya paling aman dikatakan secara lughat mungkin demikian. Karena kalau kita ngomong secara faktual atau secara fakta, sama-sama kita tidak tahu dan tidak bisa membuktikan. Saya ulang lagi, di sini jelas Ibn Abbas jawab, anna rajulan qala lahu hadithni ma haula'il ayat fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasanah sama yudabbirul amra minas sama ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaru alfasanah. Terus ada wa inna yawman 'inda rabbika alfisanah qal yaumul qiyamati hisabu khamsina alfasanah was samawati fi sittati ayyam kullu yawmin yakunu alfasanatin dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya mohon tidak saatnya juga tidak mungkin ada saat kita dibolehkan membenturkan satu ayat dengan ayat yang lain. Masyhur kan hadis ketika berdebat sahabat, ayat ini bolehkan ini, kalau ayat ini ngarah ini. Nabi keluar, beliau marah, beliau duka, abi hada umirtum, abi hada seterusnya antadribu kitab Allah ba'dahu bibatin. Kamu tidak boleh membenturkan satu ayat dengan ayat yang lain. Nah menurut saya saya sering matur Gus Zofur pentingnya mengajar Quran yang ahli fikih. Misalnya kalau kita bilang, yang penting kita Quran, jangan hadis. Ya tidak bisa seperti itu. Misalnya masa kita mengharamkan hanya jam'u bainal ukhtain, hanya karena alasan di Quran hanya ada ayat wa antas mau bainal ukhtain. Tapi setelah dianalisis bainal ukhtain itu min itlaqil ba'di wa iradatil kul, artinya wa antas mau bainal mar'aten sing bainahuma mahramiyatun, tidak boleh mengawini dua orang perempuan yang di antara keduanya ada hubungan mahram. Zaman itu Nabi hanya menambahkan wala bainal mar'ati wa amatiha wala bainal mar'ati wa kholatiha. Begitu juga kalau kita pegangan Quran anak tiri yang nggak boleh dikawin itu warobai bukumul lati fi hujurikum. Tapi setelah kita ngaji balaghah kata fi hujurikum lil ghalib. Sehingga asal robibah yang ibunya sudah kita kumpulin ya tidak boleh dikawin fi hujurina atau tidak fi hujurina, fi hujurikum atau tidak fi hujurikum. Nah, berkahnya kita ngaji urut. Ya ini barokahnya saya ngaji Mbak Maimun, banyak Gus Zofur juga ngaji Bapak, ngaji orang tua saya di komunitas keluarga kami. Memang muqarrarat itu penting. Ya ini saya narasumber tapi sudah gaya kiai karena mau tidak mau ilmu seperti ini solusinya itu kita harus setengah hafal takrib, setengah hafal durusul balaghah, setengah hafal usul fikih, paling tidak lumak lah tulubul usul. Sehingga nanti ta'arudnya Quran ini menjadi minim karena kita tahu duduk perkaranya ini apa sih? Apa taksis, apa apa saja lah, tetap itu otomatis jadi solusi. Jadi nggak usah ribet gitu karena ya tadi tetap ada panduannya. Jadi ini lafaz ini disebut lil ghalib apa untuk li nafsi wirihi. Kalau li nafsi wirihi ada mafhum mukhalafah. Tapi kalau hanya sekedar lil ghalib ya sudah warobai itu kumelati fi hujurikum. Ya meskipun nggak fi hujurikum karena kita tahu kata itu disebut lil. Itu juga wa antasma'u bainal ukhtain. Lafaz ini disebut pakai ghalib. Normalnya orang menikah kalau nikah mbaknya itu kayaknya adiknya masih cantik, melihat nikah adiknya itu kayaknya mbaknya masih cantik. Tapi kan nggak perlu dilarang, jangan nikahi Sri dan mbahnya. Masa kita cinta sama anak 17 tahun juga mbahnya yang 70 tahun, itu nggak usah dilarang pun kalau orang normal ya nggak kepikiran kan. Jadi nggak perlu Allah ngendikan wa antasma'u bainal mar'ati wa jaddatiha. Masa iya gitu. Jadi kalau bainal ukhtain ya masih agak-agak gimana. Kalau di Jawa kan ada munggahi, ada ngeduni. Mbaknya mati, mungkin ada orang tertentu yang matur nuwun, ada mbak karena bisa ngeduni adiknya. Gitu. Makanya itu disebut wantas mau bainal ukhtain. Karena normalnya orang hanya tertarik bainal ukhtain, bukan bainal mar'ati wa jaddati. Tapi filosofi pelarangannya tetap semuanya dilarang. Al jam'u bainal mar'ah wa kholatiha wa ammatiha wa la bainal mar'ah wa jaddatiha dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya mohon semua pecinta Quran seperti yang dikatakan Pak Mukhlis tadi, jangan takut mendiskusikan hal yang susah. Bagaimanapun harus kita lalui sebagai bentuk cinta kita pada Quran supaya tidak ada lagi orang yang anggap Quran itu ada tanakut, ada tadorub, ada dan sebagainya dan sebagainya. Saya kira demikian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kiai atas pencerahannya dan saya kira tadi
banyak hal yang bisa kita ambil manfaat, bahwa yang saya tadi garis bawahi adalah jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan bahwa Quran bertentangan. Nah itu, pahamin dulu, kalau nggak tahu tanyakan ahlinya. Baik, mengingatkan saja, itu tadi sudah di-share link daftar hadir, mohon bisa diisi, dan yang di YouTube juga bisa mengisinya, karena insya Allah begitu terisi dan terkirim, otomatis akan kami kirimkan e-sertifikat kepada email Bapak Ibu semuanya. Baik, kita langsung saja kepada narasumber kita yang kedua, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun atau Gus Ghafur. Falyatafaddal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama, para kiai, Dr. Kiai Haji Mukhlis Hanafi yang saya hormati, pimpinan di LP Lembaga Pentasan Mushaf LPMG yang saya hormati, sahabat saya Kiai Haji Bahuddin Nur Salim telah menyampaikan keduanya materinya dengan moderator kawan saya Pak Kiai Zarkashi yang saya hormati. Hanya melengkapi sedikit barangkali, nanti bisa di-share screen untuk membacakan ini, hanya baca sedikit-sedikit. Tadi juga sudah disampaikan Pak Mukhlis, juga sudah disampaikan oleh Gus Bahar, mungkin saya akan menjelaskan sedikit-sedikit saja. Share screen dulu karena biar bisa kita baca bersama-sama. Ini juga sekedar nyuplek ya. Walaupun tadi sebetulnya juga sudah disampaikan beberapa oleh kedua narasumber ya. Baik, kalau belum bisa share screen, saya bacakan. Mushkilu Al-Quran wa muhimu tanaqudihi. Jadi ada dua bidang yang sebetulnya kita bahas. Pertama adalah mushkilu Al-Quran, yang kedua adalah muhimu tanaqudihi atau muhimu ikhtilafi, yang kelihatannya secara zahir itu ikhtilaf. Nah, ini akan saya cuplik beberapa ya. Baik, berikutnya ya. Ini saya ambil dari kitab yang sama, lebih spesifik, yaitu Mushkilul Quran karya Ibnu Qutaibah ya. Ya, saya ini saya baca sekilas saja. Orang Arab itu, ini judulnya Babu Dzikril Arab wa ma khassahumullahu bihi minal 'aridah wal bayan wa tiba'il majas. Al-Quran itu mukjizatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wattisa'il majas, wattisa'il majas, ya. Wal bayan, wattisa'il majas. Al-Quran itu mukjizatnya Nabi Muhammad, dan faktor utamanya dalam mukjizat ini adalah apa yang banyak dikuasai oleh orang Arab, yaitu tentang bahasa. Bahasa ini menjadi aspek utama mengenai mukjizat Al-Quran. Karena itu membaca Al-Quran itu harus benar-benar menguasai bahasa jika ingin mempelajari Al-Quran dengan baik. Nah, berikutnya ya. Salah satunya adalah i'rab. Ini tentu materi-materi yang
orang banyak jatuh pada sedikit, bukan kesimpulan, tapi merasa ada ikhtilaf dalam Al-Quran karena tidak memahami i'rabnya. Misalnya kayak begini, dalam bahasa Arab itu agak aneh ya. Misalnya hadza qatilu akhi dengan hadza qatilun akhi, itu sudah berbeda. Kalau qatilun akhi itu berarti belum membunuh. Tapi kalau qatilu akhi itu berarti sudah membunuh. Nah, dalam Al-Quran yang seperti ini jika tidak dipahami apakah isim fa'il itu hubungannya dengan maf'ulnya itu idhofah ataukah hubungannya itu masih sebagai isim fa'il maf'ul, orang jatuh kepada iskal. Jadi muskilu Al-Quran itu diantaranya dan lahir karena memang tidak memahami i'rabnya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu berarti belum ada karena namanya ja'ilun belum. Kalau ja'ilul khalifati itu bisa artinya adalah sudah. Dan tentu tidak hanya ini. Nah, orang yang tidak paham namanya diingatkan betul oleh Ibnu Qutaibah. Awas, bahasa Arab ini harus kita pahami dengan baik. Ya, berikutnya. Ya, ini. Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Bacaan yang benar adalah inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Karena dia kalau inna itu bisa menjadi taklil. Tapi kalau bacaannya anna itu nanti bisa isinya qawluhum. Dan itu kalau orang yang ngajak disebut Ibnu Qutaibah ada kufrun mimman ta'ammadah. Hanya karena hanya ada perbedaan kasroh dengan fathah. Bukan perbedaannya itu bukan salah benar, tapi malah bisa kalau sengaja itu bisa kufrun mimman ta'ammadah. Betapa rumitnya. Nah, ini para pembaca itu kalau tidak bisa membedakan inna dan anna, itu tidak hanya jatuh pada muskilul Quran, tapi bisa-bisa kalau sengaja, wah itu yang bulat. Hanya karena wakof saja, antara dibaca wakof dengan tidak wakof itu dibaca itu juga bisa bermasalah. Jadi muskilul Quran itu seringkali lahir karena orangnya, bukan karena Qurannya gitu. Siapa ini Ibnu Qutaibah. Arabi orang di hanya karena kesalahan di bidang harokat. Betul-betul diingatkan oleh Ibnu Qutaibah. Awas, orang-orang sering bilang ini muskil, itu sebetulnya muskil bukan Qur'annya, tapi yang muskil itu orangnya sebetulnya. Ya, berikutnya. Ya. Nah, ada harokat-harokat yang agak lucu, tapi itu fatal. Misalnya ya, ini bahasa Arab itu harokat itu bisa fatal. Rojulun lu'natun dengan rojulun lu'anatun, hanya satu bedanya. Lu'natun sama lu'anatun itu bisa berbeda. Kalau lu'natun itu orang yang dilaknati, kalau lu'anatun itu orang yang suka ngelaknati. Nah, itu gimana itu? Antara rojulun lu'natun apa lu'anatun? Karena beda harokat itu artinya dilaknati atau melaknati. Nah itu kalau sekarang sudah enak ada harokatnya. Nah kalau nggak ada harokatnya orang baca terus, oh itu bisa bermasalah. Rojulun subbatun dengan rojulun subabatun bisa. Huzatun, huzaatun, suhrotun, sukhorotun. Makanya kalau nggak ada itu wailul likulli humazatin. Itu kalau misalnya terus keliru wailul likulli humazatin, oh itu bisa fatal. Nanti orang ini maksudnya apa ini Al-Quran kok begini? Itu bukan Qurannya, kamu itu yang baca itu yang masalah. Rubah harokat. Nah, jadi muskilul Quran itu bisa terjadi karena ternyata hanya sekedar harokat. Contohnya lagi ya berikutnya. Ini contoh-contoh ini kalau tidak memahami bahasa Arab itu bisa menjadikan orang itu muskil.
Muskil itu kalau dalam fikih itu nggak lanang, nggak itu. Muskil. Contohnya lagi misalnya ini ya, syaribun dengan syarubun. Ada syaribun apa syarubun. Hamidatun dengan khomidatun, itu juga bisa. Jadi kalau orangnya tidak fasih, bacanya itu khomidatun, bacanya kayak hamidatun, kayak orang Eropa baru masuk Islam itu susah ngomong kok itu, mungkin hamidatun semuanya, itu juga bagi pendengaran seseorang itu bisa menjadi muskilu Al-Quran. Tapi sekali lagi sebetulnya muskilnya karena tidak membaca dengan baik, tidak memahami dengan baik, dan seterusnya. Ya, berikutnya. Nah, kemudian tadi yang sudah disampaikan oleh Gus Bah, bahwa orang sering jatuh kepada iskal itu karena tidak memahami bahasa Arab dengan baik. Arab itu ada majas, ada isti'arah, ada tamsil, ada apa lagi nih? Ada takdim, takhir, hadzaf, tekror, dan seterusnya, itu digunakan semuanya di dalam baik. Agar orang tidak jatuh kepada muskilu Al-Quran atau muhimu tanaqidi Al-Quran, itu memahami teori-teori balaghah dengan sangat-sangat baik. Jadi ini apa namanya, butuh banyak ilmu ini untuk mempelajari agar kita memahami Al-Quran dengan baik. Ya, berikutnya. Nah, ini ya, Al-Quran turun dengan gaya bahasa yang tadi disebutkan itu semuanya. Ya, makanya tadi sudah disampaikan oleh Pak Zarkasi sebagai apa, garis besar, garis bawah gitu ya, bahwa jangan cepat-cepat, awas, hati-hati. Al-Quran itu turun dengan menggunakan berbagai metode pengungkapan. Jangan sampai salah gitu. Karena kemudian kalau tidak menjalankan ini semuanya, kesalahan itu sebetulnya bukan karena Al-Qur'annya, tetapi cara kita membaca Al-Qur'an karena kurang pas. Ya, berikutnya. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Pak Mukhlis Hanafi. Mungkin bisa saya ulang ya, karena saya baca teksnya ya. Syurutu at-tanaqud. Lit-tanaqud samaniyatu syurutin. Yang pertama, al-ittihadu fil mawdu'. Objeknya itu harus sama. Kalau objeknya itu tidak sama, maka jangan dibilang itu tanaqud, itu karena objeknya tidak sama. Surga itu misalnya ada surga Aden, ada surga ini, dan surga seterusnya. Itu kalau ada perbedaan sifat di dalam surga itu belum tentu itu disebut dengan tanaqud, karena yang dibicarakan itu berbeda. Yang satu jannah apa, yang satu jannah apa. Jadi beda. Misalnya lagi Imran. Imrannya siapa? Ibnata Imrana. Imran itu dalam Al-Quran itu Imran siapa? Ada Imrannya Hannah, apa Imran zaman Nabi Musa atau apa gitu ya. Itu orang lalu bilang, Imran ini kok masih hidup? Wah, itu, atau misalnya ya. Ternyata ada Imran berbeda, berarti itu subjeknya itu berbeda. Jangan gampang-gampang menuduh misalnya ini bertentangan dengan ini, karena ternyata temanya atau maudhu'nya itu ini tidak berbeda. Misalnya lagi ini yang kedua, al-ittihad fil mahmul. Predikatnya itu harus sama. Kalau predikatnya itu tidak sama, ya jangan. Misalnya mustarok. Mustarok itu antara apa ya? Misalnya nazil, nuzulul Quran dengan nuzulullah, sama-sama nazilnya. Itu apakah ini berarti melahirkan sebuah tanaqud? Oh, kalau begitu Tuhan itu sama seperti makhluk, karena sama-sama nuzulnya. Tapi ternyata dalam arti Allah nazilun dengan Al-Quran nazilun, itu sebetulnya adalah dua objek
dua predikat yang maknanya itu berbeda, sehingga tidak bisa lagi disifati sebagai tanakut. Ya, berikutnya al-ittihad fi zaman. Ya, tadi disebutkan oleh beberapa, juga disebutkan oleh Gus Bah tentang apa namanya, yang berbicara dengan tidak ya, apa itu ya, la ansaba lahum. Waktunya kapan ketika tidak punya nasab, dan waktunya kapan ketika yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi ila akhirih, lalu kapan ketika mereka saling bercengkrama. Ini ternyata bisa jadi adalah waktunya yang berbeda, sehingga Al-Quran itu tidak bertanakut, tetapi karena memang waktunya berbeda. Nah, kemudian al-ittihad fil makan, tempat yang berbeda. Tempatnya tadi seperti disampaikan oleh Ibnu Abbas, karena di dalam kiamat itu juga bisa disebut zaman, tapi juga sekaligus bisa disebut mungkin makan, karena waktu membentang hari kiamat itu adalah tadi disebutkan 50 khamsina alfasanah. Itu tentu membentang berbagai tempat, dan mungkin juga membentang berbagai waktu. Ada berbagai kejadian di tempat-tempat itu, dan Al-Quran membidik beberapa tempat dan beberapa waktu di antara itu, sehingga apa yang dibicarakan di waktu ini tidak terjadi di waktu yang lain. Itu misalnya ya. Berikutnya Pak. Ya, al-ittihad fil idhofah. Ya, idhofah. Dalam Al-Quran itu misalnya waman azlamu itu banyak sekali itu. Waman azlamu mimman mana'a masajidallah, dan itu juga ada di dalam kitab Al-Quran. Waman azlamu mimman mana'a masajidallah, waman azlamu man iftara 'ala Allah, itu sebenarnya lebih zalim itu apa? Nah, itu zalim dalam segi apa? Dalam segi ini. Nah, itu namanya al-ittihad fil idhofah. Orang yang tidak paham, oh itu langsung memutusi gitu aja, ini kayaknya kontradiksi, ini lebih zalim daripada ini. Misalnya Nabi Muhammad ditanya, man afdalun nas, ya, afdalul a'mal apa ya? Nah, itu mungkin saya hanya berteori, tapi yang bisa memaknai dengan baik ini Gus Bah, ini bisa memaknai dengan baik. Padahal kajian Nabi, man afdalu al-amal jihad, man afdalu apa? Biru walidain, sama as-sholat. Nah, itu apakah itu bertentangan? Ya enggak, karena yang nanya juga bisa-bisa beda gitu. Orang fakir ditanya, afdalu amal apa? Zakat. Ya blenger orang fakir kan zakat. Ya mungkin dia itu kalau ditanya apa gitu ya, sabar atau apa gitu. Nah, itu namanya idhofah. Dan Al-Quran itu juga bentangan waktunya 23 tahun, pembicaraannya juga dalam berbagai konteks sebagai ini, sehingga idhofah. Nah, kemudian ada lagi al-ittihad fil quwwah wal fi'li. Ittihad fil quwwah wal fi'li itu Nabi Isa itu sebelum jadi nabi itu sudah disebut nabian misalnya. Tapi itu belum nabi betul, itu namanya nabiun fil quwwah. Punya potensi dan akan menjadi seorang nabi. Tapi dia sebetulnya hari ini belum. Dalam balaghah kadang disebut ini baru makana, apa ini baru maya kuno gitu ya, gitu. Di dalam perkiraannya, itu dalam Al-Quran juga kayaknya yang seperti ini juga kalau tidak dipahami orang juga akan salah di dalam ini. Nah, kemudian ittihad fil juz'i wal kulli. Kamu sudah makan? Belum semuanya. sudah sebagiannya. Jadi kadang belum, kadang sudah, karena ini. Apakah kaum itu datang? Ya, kaum itu datang. Karena sebagiannya tidak. Ada yang mana, oh tidak datang. Al-Quran juga saya kira ada yang seperti ini. Walaupun kalau disuruh nyari contohnya yang cepat ini, pokoknya nanti kalau ada yang nanya, saya ini yang tahu contohnya. Karena beliau ini baik penguasanya, ini teori-teorinya. Kemudian al-ittihadu fi syarti, ya, syarat. Karena oh ternyata ini syarat-syarat tertentu, ya, dan kalau tidak syarat tertentu maka tidak jadi ini. Nah, ini juga ada tentu saja saya kira di dalam Al-Quran Al-Karim seperti tadi disampaikan oleh
Pak Mulai soal syarat 8 ini. Nah, jika 8 ini tidak terpenuhi, apalagi kalau syarat utamanya yang satu nafi, yang satu isbat itu tidak ada, itu malah sudah namanya sudah tidak lagi tanakut. Syarat isbat nafinya saja, isbat sama nafinya tidak ada. Seperti orang tidak memahami qiraah, ini yang Quran yang mana ini? Qurannya itu, kami itu mengatakan kalau yang ini Quran berarti ini tidak Quran. Itu karena dia nggak tahu qiraah. Orang baca qiraahnya dengarkan Muammar, itu Muammar itu mutanakir, dia tidak membaca Al-Quran. Nah, itu malah denger lagi karena dia itu karena ternyata itu bukan isbat sama nafi, itu sama-sama isbatnya dia sendiri yang menafikan itu kan, apalagi ya itu kan bulat apa itu. Nah, ya berikutnya itu apa namanya? Oke, teruskan ya. Sebagai gambarannya ini, contohnya gambarannya ini. Wa ma romaita id romaita walakin Allah rum. Kalimat wa ma romaita itu nafyun birromi. Kamu tidak balang Muhammad. Tapi kalimat id romaita itu kamu juga balang. Jadi dalam satu ayat itu bilangnya kamu tidak balang ketika balang. Nah, itu artinya apa? Berarti kan yang pertama mengatakan ma romaita ya Rasulullah, ayat penggalannya apa? Berikutnya id romaita ya Rasulullah. Kan kayaknya tanakut. Nah, yang menjadikan tidak tanakut apanya? Nah, mari kita lihat berikutnya ya. Ini. Nah, ada riwayat anan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma'rakati Badrin akhadha hafnatan min turabin summa ramaha al musyrikin falam yabqa ahadun minhum illa wa waqa'a di turab. Debu yang satu satu tangan ini dilemparkan, kok bisa orang musyrik kena semuanya? Itu sing balang sopo? Ya Rasulullah yang balang mingine tok, tapi sing ngelbokno ndok ngene mungkin segini kok orang musyrik kena semua, kan tidak mungkin. Itu siapa? Ya Gusti Allah. Tapi Muhammad juga balang. Iya, Muhammad balang. Tapi Muhammad tidak balang. Iya, Muhammad juga balang. Maksudnya enggak balang ke mata. Jadi ada aspeknya Nabi, ada aspeknya Gusti Allah, dan itu disebut dalam satu ayat. Wa ma romaita id romaita. Karena romyunya itu dalam satu sisi, ma dalam satu sisi. Jadi dua pembicaraan yang berbeda, sehingga tidak bisa disebut sebagai lafaz berikutnya. Nah, ini yang saya kira tadi mungkin sudah disampaikan oleh Gus Ba soal nas'ala fawarobbika la nas'alahum ajma'in amma kanu ya'malun, tapi di satu sisi fayawmaidin la yus'alu an dzambi insun walajan. Dan itu tentu ayatnya tidak hanya itu saja, la tahfasimu latiyya, tapi di satu sisi innakum yaumal qiyamati inda rabbikum tahfasimun. Ya, ini kayaknya tanakut. Nah, jawaban-jawaban ini nanti jika ada yang bertanya tentu ini ayat apa, jawabannya seperti apa, nanti biarlah ini bagiannya Gus Ba yang lebih ini. Oke, ya. Dan itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinter guys, seperti pinter. Ya, jadi cukup banyak contoh dari ayat-ayat tadi. Ya, semoga kita bisa naik kelas lah ya. Atau sebaliknya, bulat. Dalam arti bulat itu ya semakin bingung gitu ya. Tapi insya Allah tidak, karena tadi penjelasan-penjelasan itu cukup konkret. Tapi untuk lebih memuaskan tentang pemahaman kita, kami buka pertanyaan. Pertanyaan ini tentunya tidak semua. Jadi pertanyaannya hanya 2 orang yang bicara nanti. Unmute, gitu ya. Dan mungkin kita akan pilih chatting yang terbaik. Okay. Baik, yang akan tangan pertama kita unmute cuma 2 orang aja, yaitu Pak Muhammad Ali. Yang kedua adalah
Bapak Ervani Abdullah, silakan di unmute oleh admin. Baik, terima kasih. Tidak lama-lama ya, sebut terima nama. kasih. Ya, baik-baik. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama kepada Gus Baha. Assalamualaikum Kiai. Kiai tadi menyebutkan bahwa orang fasik itu belum sampai pada derajat orang syirik karena memang ada masih menyimpan potensi keimanan. Tadi saya dengar begitu, kurang lebih begitu saya memahaminya. Mau nanya Kiai, bagaimana halnya di surah As-Sajdah itu wa amman ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar kullama aradu ay yakhruju minha u'idu dan seterusnya. Saya memahami ayat itu Kiai bahwa di sana itu insya Allah orang musyrik, tetapi mereka disebut oleh Allah sebagai orang fasik. Saya katakan orang musyrik menurut pemahaman saya Kiai karena ada tidak bisa keluar dari neraka. Bukankah yang tidak bisa keluar dari neraka itu hanya orang-orang syirik? Jadi apakah ayat itu menunjukkan orang musyrik atau orang beriman yang melakukan kefasikan Kiai? Nah, ini satu. Kedua kepada Gus Ghafur, bagaimana mempertemukan ayat di ayat As-Sajdah itu yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaru alfasana. Sedangkan di surah Al-Ma'arij ta'arujul malaika wa ruhu kana miqdaru khamsin alfasana. Jadi at-taufiqu bainahuma ini kadang saya agak kesulitan Gus Ghafur, padahal ini adalah sama-sama urusan makhluk. Jadi urusan makhluk yang menuju kepada Allah itu mencapai di ayat As-Sajdah 1000 alfasana, di Al-Ma'arij itu khamsin alfasana. Matur nuwun Kiai kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf saya terburu-buru karena tadi disuruh cepat-cepat maka saya nggak konsentrasi. Baik, makasih moderator kesempatan yang diberikan kepada saya. Iya, maksud saya cepat itu tidak mengalor ngidul, maksudnya fokus tapi tidak mempercepat suara. Baik, langsung kepada Pak Ervani Abdullah, silakan nama, setelah itu fokus. Jadi dia mau kamera sesuatu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak moderator dan host, wabil khusus Gus Baha dan Gus Ghafur. Alhamdulillah. Pertanyaan saya singkat saja. Dalam Al-Quran ada frasa atau ayat Nas lidzakari mislu hadzil unsayain. Kemudian dalam posisi tema ini apakah kemudian kita bisa maknai lidzakari itu bermakna jins, bermakna jinsun. Jadi bukan lidzakaril wahid mislu hadzil unsayain. Artinya dengan demikian kan kalau dimaknai sebagai jins, maka posisi 2/3 buka pas surat memungkinkan dia sama bagiannya dengan 2 orang anak perempuan. Jadi apakah lidzakar di mana jinsun atau di mana al-adat yani. Demikian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira cukup aja 2 ini. Ada 3 pertanyaan. Mungkin tadi sudah disampaikan. Yang pertama ke Gus Ghafur dan Gus Baha, dan kedua ini ke Gus Baha. Monggo. Kalau tidak salah tadi yang pertama tentang wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahum nar. Iya sing mau. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Zarkasi, batasi pertanyaan hanya orang 2, tapi kecolongan 1 orang tanya 2. Harusnya itu orang 2 dan 1-1. Begini ya, jadi di semua tafsir hampir yang divonis neraka selamanya, meskipun diistilahkan fasaku, itu tetap
maknanya itu kafir. Saya ulang lagi ya. Saya beri contoh ya, karena ini memang harus terbiasa. Misalnya orang yang datang dengan kebaikan sama Allah disebut misalnya punya pahala 10, disebut hasanah. Terus wa man jaa bisayyi'ati fakubat wujuhum finnar. Sayyi'ah itu makna dasarnya itu jelek, tapi kalau punya akibat sampai di neraka selamanya, berarti sayyi'ah di sini bermakna kufri, bermakna kafir. Begitu juga seterusnya kata-kata fasaku atau zalamu yang secara watil lughat itu adalah kesalahan atau keluar dari taat normal. Kalau ancamannya itu neraka selamanya, berarti fasik kelas tertinggi yaitu syirik. Saya punya padanan itu karena kita semua menghafal Quran, misalnya wala taqulu mimma lam yuzkar, misalnya ismu wahi alaihi, terus disebut wa innahu lafisqun. Itu kata Imam Syafi'i maknanya kamu jangan makan hewan yang disembelih tidak menyebut asma Allah, bersamaan dengan itu malah menyebut asma yang lain. Karena fiskun di Quran itu dimaknai au fiskon uhilla li ghairillahi bih, penyembelihan yang menyebut nama selain Allah. Artinya begini, ketika seseorang diskusi tentang tema iman, kesalahan dalam iman itu apa? Ya kesalahannya syirik. Jangan bilang misalnya gini, kesalahannya nyupir itu keloloden duri ikan, kan enggak pas. Kesalahannya nyupir ada nginjak rem sampai kecelakaan. Jangan kesalahannya nyupir itu keloloden duri ikan. Nah, kalau tema itu iman dan kafir terus disebut Anda salah dalam beriman, ya berarti syirik taruhannya, karena temanya iman. Tapi kalau temanya Anda salah dalam berpuasa, ya tidak sah puasanya. Anda salah dalam sholat, ya tidak sah sholatnya. Jadi belum bima yunasibu. Sehingga ini saya juga lihat di tafsir disebut fasaku bil kufri wat takdzir, dia melakukan kekafiran dan mendustakan Quran atau mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekedar kefasikan irtikabul kabair atau irtikabus shawair, melakukan dosa-dosa yang sampai dia tidak syirik. Kalau sampean tanya kenapa fasik yang makna dasarnya keluar dari taat kok maknanya syirik dalam ayat itu? Satu, indikasinya dia di neraka selamanya. Padahal selama dia mukmin pasti suatu saat masuk surga. Kedua, tentang pembatasan tema. Misalnya kesalahan orang pakai baju, ya kesalahannya mungkin kewale atau kancing yang atas dipakai kancing di bawah. Masa kesalahannya orang baju itu tadi tersedak duri, kan temanya berbeda. Nah, di tema-tema itulah yang menentukan fasaku evi apa dalam konteks apa, dan seterusnya. Ya, saya kira itu jelas. Semoga ini menjadi maklum untuk tema-tema yang wa man jaa bisayyi'ati, masa datang dengan kejelekan saja fakubat wujuhum finnar, ya itu mesti syirki atau dengan apa, dan itu banyak termasuk ayat-ayat orang-orang yang ketemu Allah dalam keadaan membawa sayyi'at itu tidak diampuni, maksudnya sayyi'at di situ pasti kafir. Kenapa diartikan kafir? Karena ada kaidah innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi makanya saya tadi muji guru-guru kami, sistem pendidikan di pesantren-pesantren Indonesia, muqarrarat, materi pelajaran itu banyak, sehingga barokahnya materi ini menjadi kaidah untuk menentukan lafaz umum ini maknanya apa, konteksnya apa. Saya kira demikian. Mau syukur yang dia karena betul. Baik, ini ya saya bacakan ini. Saya itu ini aja. Nanti kalau detailnya nanti kita pelajari bersama-sama. Saya ingin membacakan Ibnu Abbas saja biar selamat ya. Ini saya bacakan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas an qouli ta'ala itu ya. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasana. Terus di satu lagi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Apanya Ibnu Abbas itu lucu dan saya pikir saya tak ikut aja lah itu. Kata Ibnu Abbas, huma yaumani dzakarahuma Allah Ta'ala fi kitabi Allahu a'lam. Pokoknya ada gitu disebut Al-Qur'an Wallahu a'lam. Jadi Ibnu Abbas itu pernah dalam hidupnya itu ternyata jawabannya itu Wallahu a'lam. Walaupun dalam riwayat yang lain itu ada riwayatnya. Jadi kalau waktu yang sempit ini saya jawab Wallahu a'lam, itu saya kira saya sudah mengikuti Ibnu Abbas itu. Sudah pinter. Sudah aman. Tapi kalau misalnya kepingin lagi ya ada
riwayat dari Ibn Abbas yang cara menjawabnya tidak seperti itu, tapi Allah alam karena waktunya sempit, perlu membaca referensi lebih banyak. Nah itu walhasil al ilmu ilmani, ilmun ta'lamuhu wa ilmun la ta'lamuhu. Ada ilmu yang kamu ketahui, ada ilmu yang tidak kamu ketahui. Tidak semuanya kita ketahui. Nah itu yang jawaban lagi, anna yaumal alfi wa miqdaru sayril amri wa urujihi ilaihi. Nah kemudian yang yang khamsina alfasana tadi itu adalah disebut di sini wa yaumul khamsina alfan wa yaumul qiyamah. Itu hari kiamat. Tentu detailnya saya kira nanti kita bisa baca bersama-sama kembali. Saya khawatir kalau agak khilaf sedikit-sedikit ini, karena agak rumit dalam hal ini ya, antara 1.000 dengan 50.000 itu, terutama konteksnya itu, karena ini kalau saya bacakan ayatnya itu agak berbeda ya ini. Yang satu itu ta'ruju al malaikatu waruhu ilaihi, jadi fi yaumin kana miqdaruhu. Yang satu itu yudabbir, yang satu itu soal ta'rujul malaika, yang satu itu yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma. Itu saya kira ya, cara panjang. Terima kasih sekali. Untuk yang tadi ditakari misal hadil unsayain, ya setahu saya kalau itu dimaknai jenis itu ya bisa, karena jenisnya itu tidak hanya soal anak, tetapi jenisnya itu kan ini jenis mengenai asobah. Asobah itu kalau ada laki-laki dengan perempuan, asobah itu ditakari misal hadil unsayain, akhun dengan ukhtun. Jika terjadi asobah, setahu saya juga itu lidzakari misal hadil unsayain, akhun dengan ukhtun yang di abawain, ada akhun dan ukhtun yang di abin, ibnun dengan bintun, ibnu ibnin dengan bintu ibnin, karena ada karu yu'asibu al-mar'ah yang sebelumnya dawatil furud, segala hal yang berkaitan dengan ini, setahu saya itu yang sudah asobah ya, sudah asobah itu lidzakari mithlu hadil unsayain. Ya itu, terima kasih. Jadi kalau dimaknai itu sebagai jenis itu ya saya kira bisa ya. Terima kasih. Dalam artian tadi itu ya, dalam arti itu tadi asobah tidak hanya seperti anak, tetapi juga bisa akhun dan seterusnya. Ya terima kasih.